One Piece. Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar kata tersebut? Mungkin kata anime terbaik adalah kata yang bisa menjelaskan apa yang kita semua pikirkan. Mengapa tidak? Serial ini termasuk serial terpopuler sepanjang masa. Bahkan, survei membuktikan dari semua penjualan manga yang ada di dunia, One Piece merupakan serial manga dengan penjualan tertinggi sampai saat ini, yang mana penjualannya mencapai 500 juta kopi terjual. Eiichiro Oda adalah penulis yang sangat produktif dan berdedikasi. Ia adalah seorang seniman manga yang tidak lain dan tidak bukan adalah penulis manga One Piece. Tidak lengkap rasanya jika kita hanya membahas tentang One Piece saja. Mari kita masuk lebih dalam. Monkey D. Luffy, atau biasa disebut Luffy si topi jerami. Ia adalah karakter utama dalam serial ini. Tidak sedikit orang yang kagum dengan cara, perilaku, hingga filosofi hidup Luffy. Bagaimana tidak, ia diberkati dengan sifat yang bodoh dan konyol, yang selalu menghibur kita dengan segala tingkah lakunya. Bahkan, ketika menonton serial ini, kita seolah-olah menjadi salah satu teman terdekatnya. Namun, di balik semua sifat itu, Luffy juga memiliki banyak sifat yang istimewa, seperti keberanian yang kuat, tingginya loyalitas terhadap teman-temannya, optimismenya yang tidak perlu diragukan lagi, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita ingat kilas balik pada series ini. Di dalam arc Water 7, ketika Luffy kehilangan temannya, yaitu Nico Robin, yang diculik oleh agen pemerintahan dunia, Luffy dan teman-temannya yang lain memutuskan untuk membawa Robin kembali. Ketika mereka sampai di Enies Lobby, mereka dihadapkan dengan beberapa orang yang sangat kuat. Bahkan, pada awalnya, Robin pun menolak untuk diselamatkan oleh Luffy. Namun, Luffy bersikeras dan tetap teguh pada pendiriannya, karena ia yakin pasti akan menyelamatkan Robin. Itu baru sedikit dari sekian banyak sifat positif yang dimiliki oleh Luffy. Seperti kita ketahui, ciri khas dari Luffy adalah memiliki kepribadian yang konyol dan penuh tawa. Kebodohannya yang bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak, atau bahkan kepolosannya yang menjadikan Luffy mempunyai tempat spesial di dalam hati para penggemarnya. Namun, jika semua itu kita bahas, video ini akan terlalu panjang dan membosankan untuk didengar. Maka dari itu, dari sekian banyak sifat dan kepribadian Luffy, kami telah memilih satu sifat saja yang akan dibahas pada video kali ini. Kebebasan. Itu adalah yang menjadi ciri khas dari seorang Luffy, yang membedakan dia dari banyaknya karakter pada serial ini, atau bahkan pada serial lainnya. Mari kita bahas apa sebenarnya entitas yang bernama kebebasan itu. Bagaimana pandangan Luffy terhadap kebebasan? Hal apa saja yang sudah ditunjukkan oleh Luffy yang mencerminkan kebebasan itu sendiri? Serta, mari kita kaitkan beberapa fakta dari kebebasan itu sendiri. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang kebebasan, mari kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya kebebasan itu sendiri. Seorang pemimpin politik dan spiritual yang terkenal dalam sejarah India dan pergerakan kemerdekaan India dari kekuasaan kolonial Inggris, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "Kebebasan adalah sesuatu yang harus didapatkan dan dijaga setiap hari. Anda harus bebas dalam pikiran, bebas dari ketakutan, dan bebas dari penindasan." Beliau menggambarkan kebebasan sebagai proses yang berkelanjutan dan mencakup pembebasan dari ketakutan dan penindasan. Dalam pandangan lain, Nelson Mandela memaparkan pandangannya tentang kebebasan, yaitu untuk menjadi bebas,
bukan hanya masalah melepaskan diri dari rantai fisik kita, melainkan juga mengerti bahwa kita bebas untuk mempengaruhi takdir kita sendiri. Pemahaman Mandela tentang kebebasan menggambarkan bahwa kebebasan bukan hanya tentang kebebasan fisik, tetapi juga tentang memiliki kendali atas nasib kita sendiri. Semua yang disampaikan oleh tokoh terkemuka tadi, jika kita kaitkan dengan Luffy, maka hal tersebut masihlah satu arah. Mari kita ingat kembali bagaimana Luffy mencari anggota kelompok bajak lautnya. Semua teman yang sudah Luffy rekrut, di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan sedikit pun. Luffy tidak memaksa mereka untuk bergabung menjadi anggotanya. Akan tetapi, Luffy membebaskan semua beban yang sebelumnya dipikul oleh mereka. Seperti Nami, yang memiliki beban tersendiri untuk menjadi seorang pencuri, agar ia bisa membebaskan desanya dari sekelompok bajak laut jahat yang selalu memeras dan memperbudak masyarakat di desa tersebut. Atau membebaskan Robin dari penderitaannya selama ini, yang mana ia sudah tidak memiliki rumah untuk kembali. Awal cerita One Piece dimulai ketika Goldie Roger, seseorang yang telah mengarungi seluruh lautan, akan dieksekusi oleh pemerintahan dunia. Sesaat sebelum ia dieksekusi, ia menyampaikan pesan terakhirnya. Jika kalian menginginkan harta karun, telah kutinggalkan semuanya di sana. Carilah itu. Mendengar perkataan itu, seluruh orang dari segala penjuru dunia memulai petualangannya di laut untuk berlomba-lomba mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Goldie Roger. Hal itu juga yang menjadi alasan Luffy untuk memulai petualangannya sendiri. Ia bertekad akan menjadi orang pertama yang menemukan harta karun tersebut, yang sekarang kita sebut sebagai One Piece. Karena menurut Luffy, seorang raja bajak laut adalah seseorang yang hidupnya paling bebas di muka bumi. Namun, selain keinginan kuatnya untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece, Luffy juga memiliki filosofi hidup sebagai orang yang bebas. Ia memiliki prinsip tidak ingin diatur oleh siapapun, bahkan ia juga tidak ingin terikat pada entitas apapun, siapapun, dan dimanapun. Tetapi, ada beberapa momen di mana ia harus menuruti apa yang orang lain inginkan, dengan catatan selagi hal tersebut tidak membuat Luffy menjadi tertekan atau tidak membuat Luffy menjadi merasa diatur. Istilah lainnya adalah ia tidak keberatan dengan hal tersebut. Pada arc Dressrosa, ketika Luffy hendak mengikuti perlombaan bertarung bebas dengan memperebutkan buah iblis milik mendiang kakaknya, yaitu Ace. Di sisi lain, karena Luffy dan kelompoknya sedang menyusup ke daerah tersebut, maka ia harus menyembunyikan identitasnya. Walaupun kita tahu, karena dengan sifat polos yang dimiliki oleh Luffy, ia hampir membocorkan penyamarannya sendiri. Beruntungnya, masih ada Franky di sana, sehingga hal tersebut masih bisa dicegah. Luffy selalu menganggap bahwa semua petualangannya selama ini adalah seperti menjalani kehidupan yang sangat bebas. Oleh sebab itu, ia selalu menikmati seluruh perjalanan yang sudah ia dan teman-temannya lalui. Ketika Luffy diberikan oleh beberapa pilihan mengenai rute yang akan ia lewati, atas dasar jiwa kebebasannya, ia selalu memilih rute yang sulit dan penuh tantangan. Ini menunjukkan bahwa kebebasannya dalam melakukan petualangan didasari oleh kesenangannya. Karena ia berpikir ketika petualangannya diiringi dengan hal-hal yang sulit, petualangan itu dianggap sebagai petualangan yang seru, yang dapat meningkatkan pertumbuhan
serta kesejahteraan terhadap mental individu. Ini memungkinkan individu untuk mengejar tujuan mereka, mengatasi hambatan, dan mencapai potensi sepenuhnya. Sekarang, mari kita menuju Arksa Baudi, di mana ketika kelompok Luffy bertemu dengan Rayleigh, ia adalah tangan kanan dari Raja Bajak Laut sebelumnya, yaitu Goldie Roger. Ketika Luffy dan kelompoknya berada di bar milik Rayleigh, mereka sangat terkejut mendengar fakta bahwa Rayleigh adalah tangan kanan dari Roger, yang mana secara tidak langsung itu menyiratkan fakta bahwa Rayleigh sudah mengetahui apa itu One Piece dan di mana One Piece itu berada. Di tengah perbincangan mereka, Usopp dengan lancang bertanya kepada Rayleigh, di mana One Piece itu berada. Mendengar kalimat itu, sontak Luffy marah dan ia berkata bahwa ia akan berhenti menjadi bajak laut jika mendengar letak One Piece itu langsung dari Rayleigh. Yang Luffy inginkan adalah petualangan yang seru dalam masa pencariannya terhadap One Piece. Ia juga ingin melalui perjalanannya sendiri dalam pencarian menuju One Piece, karena ia ingin melakukan semua petualangannya dengan rasa gembira dan menikmati semuanya, di mana ia merasa bebas bisa melakukan apa saja ketika ia berpetualang. Hal ini menunjukkan bahwa Luffy tidak hanya ingin mendapatkan One Piece, tapi ia juga menginginkan keseruan serta kebebasan yang ia peroleh ketika memulai petualangan yang baru. Ia tidak ingin mendapatkan One Piece dengan jalan pintas, karena baginya petualangan yang ia buat adalah kebebasan yang ia terapkan dalam prinsip hidupnya. Kebebasan adalah salah satu konsep sentral dalam psikologi, terutama dalam psikologi klinis dan sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk membuat pilihan, mengendalikan perilaku mereka, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Adapun konsep dilema antara kebebasan dan tanggung jawab mencerminkan bahwa dengan datangnya kebebasan, datang pula yang namanya tanggung jawab. Beberapa orang mungkin merasa cemas menghadapi tanggung jawab ini dan memilih untuk menghindarinya. Di sisi lain, faktor sosial seperti norma sosial dan tekanan kelompok dapat membatasi kebebasan individu. Orang seringkali cenderung mengikuti apa yang dianggap sebagai normal dalam lingkungan hidup mereka. Menurut teori motivasi dari Edward Deci dan Richard Ryan, kebutuhan akan kebebasan, autonomi, adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Kebebasan untuk membuat pilihan dianggap penting dalam memotivasi tindakan positif. Penelitian yang dilakukan oleh Deaton menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi hanya untuk suatu titik. Setelah mencapai tingkat kebebasan finansial yang memadai, peningkatan pendapatan lebih lanjut tidak secara signifikan meningkatkan kebahagiaan. Contoh, kita memiliki target kebebasan secara finansial, yaitu ketika kita sudah memiliki uang 1 miliar. Kalaupun seiring berjalannya waktu, uang yang kita miliki meningkat, tidak serta-merta hal itu juga meningkatkan titik kebahagiaan kita secara drastis. Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensialis, berpendapat bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang dimiliki manusia adalah kebebasan untuk memilih reaksi terhadap situasi tertentu. Ini menunjukkan pentingnya mengendalikan respons emosional kita, meskipun kita tidak bisa mengontrol situasi itu sendiri. Pada kasus Luffy, mari kita kembali ke masa lalu. Saat Luffy berada di Lockton,
pada saat itu Luffy sudah berada di atas panggung eksekusi, yang mana dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa pasrah terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Lantas, apa yang Luffy katakan? Apakah ia berkata bahwa ia menyesali hidupnya? Ataukah ia malah menyalahkan orang lain akibat apa yang dialaminya saat itu? Justru tidak. Sebaliknya, Luffy malah meminta maaf kepada semua rekannya dan tersenyum. Dari kejadian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Luffy sudah mencapai titik kebebasan yang paling tinggi menurutnya, sehingga tidak ada penyesalan sedikit pun tentang semua yang telah ia lakukan selama hidupnya. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh kebebasan, kita seperti menari dalam irama yang hanya kita yang dengar. Tentukan titik kebebasan kita secepatnya dari sekarang, karena semakin cepat kita menentukannya, semakin lama waktu yang kita punya untuk mewujudkannya. Terima kasih.